Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Yoga. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar yaitu bahasa pemrograman yang baru, bahasa C++ ya. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai Python, bahasa Python, cara pengaplikasiannya bagaimana, tipe-tipe data segala macam. Kita juga sudah membuat project yaitu project translate itu. Nah, sekarang kita akan mencoba bahasa C++. Bahasa C++ ini adalah bagian dari keluarga bahasa C. Ada bahasa C, C Sharp, C++, dan lain-lain. Nah, jika kalian pernah menggunakan yang namanya Arduino, ESP32, hal-hal semacam itu disebut microcontroller. Nah, pada microcontroller ini, bahasa pemrograman yang digunakan itu bahasa C++. Nah, ini aku akan ngasih contoh pengaplikasiannya. Di sini ada Tinkercad ya, kalian bisa cari di Google. Tinkercad ini yang bikin Autodesk ya, bisa kita gunakan untuk bikin desain 3D, bikin rangkaian juga sama ngoding ya. Di sini aku udah ada. Nah, ini adalah rangkaian aku bikin yaitu LED dengan push button. Jadi ketika tombol ini dipencet, nah LED-nya tuh nyala. Nah, kurang lebih kayak begitu. Ini adalah kodenya. Bahasa yang digunakan adalah bahasa C++. Nah, jika kalian pakai Arduino, kalian bakal sering menemukan yang kayak gini nih. Ada void setup, void loop. Nah, void setup ini adalah fungsi atau bisa dibilang kumpulan kode yang hanya dijalankan sekali ketika Arduino ini dinyalakan atau di reset ya. Jadi dia hanya jalan sekali. Di sini ada pin mode. Pin mode ini artinya kehubung ke salah satu pin di Arduino. Di sini kalian dapat lihat ya. LED-nya terhubung ke pin 2 dan push button terhubung ke pin 3. Nah, di sini ada input output. Nah, maksudnya apa? Kan karena kita ingin LED ini menyala ketika buttonnya dipencet, berarti kan button di sini jadi output. Dia ini akan mengirim sinyal ke Arduino. Arduino menerima sinyal tersebut, maka dia ngirim sinyal lagi ke pin 2 supaya LED-nya ini nyala. Nah, jadi seperti itu. Lalu ada void loop. Nah, void loop ini dia fungsi yang mengulang-ulang terus selama Arduino-nya masih menyala. Ini dia akan ngulang-ulang terus. Di sini ada if else. Jadi aduh pencet. If ini dipencet ya, buttonnya dipencet maka si LED-nya nyala. Kalau nggak dipencet ya nggak nyala. Jadi kurang lebih penulisnya kayak gini ya. Digital read, digital write. Nah, ini kalian bakal menemukan ini jika kalian belajar microcontroller menggunakan Arduino. Oke, nah selanjutnya di sini aku menemukan yaitu Blocky. Blocky ini sejenis library open source ya, digunakan untuk membuat program visual berbasis blok mirip Scratch ya. Ini aku buka dulu. Nah, ini dia blok ini bisa digunakan untuk menghasilkan program otomatis. Jadi itu misal kita masukin ke sini bikin bloknya nih kita bikin bloknya lalu di sini dibikinin codingan yang teksnya seperti apa. Kita juga bisa milih ada bahasa-bahasanya JavaScript, Python, PHP, Lua, Dart. Bisa kita pilih bahasanya juga. Nah, seperti yang kalian lihat nih, mirip dengan Scratch ya. Tiap warna ada fungsinya sendiri. Jadi misalnya pink ini untuk variabel, abu di sini untuk fungsi, untuk loops ya, repeat while count kurang dari 3. Jadi misalnya nih, ini ada contoh program. Nah, di sini kalau kalian lihat ya, dia ini akan mencetak hello world tapi hanya sebanyak 3 kali. Jadi itu dia akan ada counter. Nah, jadi selama count kurang dari 3, kurang dari sama dengan 3, dia akan mencetak hello world. Nah, nanti countnya mulai dari 1, nanti dia akan tambah terus sampai kurang dari 3. Nah, ini penulisan teksnya kayak begini. Kita coba run ya. Nah, di sini hello world pertama, hello world kedua, hello world ketiga. Nah, itu mengulang 3 kali ya. Kurang lebih kayak begitu. Ada contohnya dalam Python, ada juga PHP, PHP. Nah, ini seperti kalian lihat ya, sintaksnya tuh berbeda ya. Tiap
bahasa pemrograman punya sintaks yang berbeda begitu. Jadi ya Blocky kurang lebih seperti ini. Bisa kalian coba untuk membuat program sendiri. Tuh. Nah, karena kita ingin masuk ke bahasa pemrograman yang baru, aku ingin menjelaskan dulu nanti apa aja yang akan kita pelajari ke depannya. Nah, jadi yang pertama itu ada yang namanya proses pemrograman, mulai dari kita problem solving ya, kita diberi masalah, bagaimana kita menyelesaikannya, lalu dari situ terciptalah yang namanya algoritma. Jadi proses-proses memecah masalahnya itu bagaimana, ketika algoritmanya sudah jadi, kita bisa ubah algoritma tersebut menjadi kode. Nah, supaya lebih efisien dalam membuat program, nah kita bisa membagi program ini jadi beberapa bagian yang kecil. Misal kotak besar paling kiri ini adalah masalahnya. Nah, kalau kita coba memecahkan, eh, mencari solusinya kan agak susah tuh. Nah, kita bagi-bagi lagi ke beberapa bagian kecil, bagi lagi sampai sangat sederhana gitulah bisa dibilang. Nah, nanti dari situ bisa ketemu dengan mudah ya cara memecahkan masalahnya itu bagaimana sehingga terdapat algoritmanya ya, ketemu algoritmanya lalu bisa diubah jadi kode kayak gitu. Nah, ini hal-hal yang akan kita bahas di video kedepannya tentunya. Kurang lebih sama seperti Python ya, kita akan ada membahas soal variabel tipe data, input output, struktur kontrol. Nah, struktur kontrol ini ada kondisional dan perulangan, jadi seperti if else, if, elif, perulangan ada while loop, for loop ya, yang kayak begitu-begitu. Ada fungsi pointer OOP, memory management. Memory management ini penting karena program tuh kalau misalnya kepanjangan, pasti makan, istilahnya apa ya, makan memori cukup banyak lah, gitu. Nah, selanjutnya nih, ada cara tips, yaitu bagaimana kita bisa menulis program kode-kodenya yang rapih. Nah, jadi yang pertama, nama variabel harus jelas, indentasi harus konsisten. Nah, kalau indentasinya nggak konsisten, bisa-bisa itu sama komputernya nggak terbaca atau gimana ya, salah mengartikan gitu. Yang kita maksud sama yang dikerjakan sama komputer berbeda. Nah, itu indentasi itu kalau nggak benar bisa kayak gitu. Nah, lalu juga kita hindari kode berulang bisa dengan menulis fungsi ya. Jadi kita tinggal manggil fungsinya aja. Kita tulis fungsinya di awal, ketika kita butuh kita panggil fungsinya. Jadi kita nggak perlu nulis kodenya berkali-kali gitu, ngulang-ngulang terus. Nah, lalu ada misalkan kode dalam fungsi, kita gunakan komentar seperlunya juga. Gunakan cons ya, variabel cons untuk nilai tetap, lalu kita akan bikin struktur folder yang rapih gitu. Biar ketika kita ingin melanjutkan project kita, kita tahu ini disimpan di mana. Jadi filenya tuh nggak berantakan lah. Tuh. Nah, ini ada beberapa materi lanjutan. Tadi ada aku singgung OOP. OOP ini Object Oriented Programming, yaitu cara pemrograman yang menyusun program ke dalam objek-objek. Nah, tiap objek ini punya data dan fungsi yang saling berhubungan. Dengan OOP, program ini jadi terstruktur. Nah, ada rusak, gampang diperbaiki, gampang juga untuk kita kembangkan lagi. OOP di sini itu ada konsep penting seperti class dan objek, yaitu cetak biru atau blueprint lah dari bentuk nyata sebuah objek. Nah, OOP juga memiliki prinsip encapsulation untuk melindungi data, inheritance untuk mewariskan fitur dari satu kelas ke kelas lainnya, lalu polymorphism dapat digunakan untuk memungkinkan fungsi yang sama memiliki perilaku yang berbeda gitu. Nah, konsep ini membuat C++ ini cocok untuk proyek besar dan kompleks. Nah, makanya C++ ini kalau di bidang industri pasti banyak yang pakai ya, terutama di microcontroller gitu. STL atau Standard Template Library. Nah, ini adalah library itu kumpulan struktur data dan algoritma siap pakai untuk di C++. Nah, ini gunanya STL ini supaya mempermudahkan kita sebagai programmer dalam menyimpan, mengelola, dan memproses data tanpa harus membuat semuanya dari awal.
Nah, STL ini seperti kontainer, jadi dia menyimpan vektor, list, dan map untuk menyimpan data. Lalu juga STL ini menyediakan berbagai algoritma seperti sort ya untuk mengurutkan data, find untuk mencari data. Dengan adanya STL nih kita jadi lebih efisien gitu, lebih cepat dan lebih aman dari kesalahan. Cocok dan sangat optimal untuk aplikasi yang membutuhkan performa tinggi. Nah, template ini adalah fitur C++ ya. Template ini digunakan untuk membuat fungsi atau class yang bisa digunakan untuk berbagai tipe data gitu. Nah, jadi satu template ini bisa untuk beberapa tipe data. Jadi ada satu fungsi. Nah, fungsi ini bisa untuk integer, untuk float, double, atau tipe data lainnya gitu. Jadi nggak perlu nulis kode yang sama berulang-ulang. Nah, untuk membuat kodenya lebih fleksibel, singkat, dan mudah dirawat. Template itu punya banyak fitur dalam STL, ya. Dengan menggunakan template, kita sebagai programmer lebih menghemat waktu, mengurangi kesalahan, juga program yang kita buat itu lebih efisien. Nah, aduh ini salah ini. Seharusnya ini bukan template lagi tapi IoT dan hardware dalam lingkup dalam hubungannya dengan bahasa C++. Nah, dalam dunia IoT dan hardware yang karena memiliki performa tinggi dan efisien dalam penggunaan memori, C++ itu dipakai supaya dia tuh untuk performa tinggi dan efisiensi. Nah, banyak microcontroller ya seperti aku bilang tadi Arduino, ESP32, STM32 diprogram dengan C++ ya karena bahasa ini memungkinkan untuk beberapa sensor atau komponen-komponen elektronika lainnya supaya terhubung atau berinteraksi langsung gitu. Nah, C++ di sini juga memungkinkan komunikasi seperti Wi-Fi, Bluetooth, I2C, SPI, dan UART, UART yang digunakan dalam perangkat IoT. Nah, karena mampu bekerja secara real time dengan jarak dekat dengan hardware, C++ ini jadi pilihan utama dalam bidang seperti robotik, otomasi, dan sistem tertanam yang membutuhkan respon cepat dan stabil. Nah, itu gunanya C++ dalam bidang IoT dan hardware. Kurang lebih seperti ini. Sekarang kita bakal pindah ke Visual Code. Nah, aku jelasin bagaimana cara menyeting atau men-setup lah Visual Code kalian supaya bisa menjalankan bahasa pemrograman C++. Oke, untuk beberapa video kedepannya kita akan pakai text editor VS Code. Nah, jadi buat yang belum install, kalian bisa nonton video yang ini. Di situ aku ada nambahin tutorial cara install beberapa text editor, gak cuma VS Code. Nah, kalian tinggal ikutin aja caranya, ntar kalian pasti bisa menginstal juga men-setup text editor kalian. Nah, di sini untuk bisa menjalankan bahasa program C++ di VS Code, kita perlu ikuti langkah-langkah ini. Nah, yang pertama nih kita perlu namanya install extensionnya kan. Nah, untuk itu langsung aja kita buka VS Code, kita install. Akan ada 4 extension yang perlu kita install, yaitu ini ya, ada ini C++, yang compileran, terus extension dan themes. Ini kita langsung klik install, install, install. Oh, terus publisher and install. Kita install ini, install ini juga. Jadi ada 4 ya.
Nah, ini udah terinstall, juga udah terinstall. Tuh, Teams juga udah terinstall. Dan ada ini extension pack juga udah terinstall ya. Oke, kan kita bisa cek yang udah install. Nah, ini dia. Ada C++, si Teams. Nah, itu dia semuanya udah terinstall untuk bahasa C. Sekarang kita perlu yang namanya install compilernya. Nah, untuk install compiler kita ke sini, min-gw, msfc juga bisa sebenarnya, tapi aku pilih min-gw. Nah, sini kita pakai namanya MSIS2. Nah, jadi kita harus download dulu MSIS2, lalu run installernya. Nah, ini syaratnya perlu 64 bit atau Windows 8.1 atau yang lebih baru ya. Tapi untuk ngecek apakah kita udah menginstal atau belum, tadi itu ada nih. Kita klik J++ version ya. Jadi kita bisa Windows R. Nah, kita buka nih di sini. Kita tulis buat ngecek. Oh, GCC berarti, sorry. CC. Oke, gak recognize berarti belum ada ya, belum install. Nah, langsung aja di sini kita install. Yang pertama, kita klik dulu linknya. Oke, di sini kita simpen dulu, bebas mau di mana. Save. Save. Nah, sekarang kita udah download. Kalau kita lihat langkah kedua, kita run installernya. Lalu setelah itu kita pilih foldernya. Lalu nanti kita buka di terminalnya, kita tulis ini ya. Kita copy. Kita tunggu. Oke, nah sini kita klik. Next. Oke, next. Kita pilih ya di mana ya? Lah, next. Nah, sekarang kita tunggu. Ini agak lama ya. Oke, ini udah ada. Ini kita bisa langsung run MSIS-nya. Kita klik finish. Nah, lalu kita lihat in this terminal install damin gw w64 toolchain by running the following command. Nah, kita ada komennya di sini. Kita copy paste aja. Udah ya, udah di copy. Lalu kita paste ke sini. Oke.
Kita tulis aja lah. Fragment strip S besar strip needed base level in GW strip W 64 strip UCRT strip X8 underscore 64 strip full chain. Harusnya udah aman. Oke, kita lihat di sini ya. There are accept the number of packages in the toolchain group by pressing enter. Kita enter, oke. Enter. Why when prompted? Whether proceed the installation. Proceed installation, kita klik Y besar, enter. Nah, sekarang ini bakal mendownload apa aja yang diperluin. Lalu kita perlu add, nanti add path min gw ke bin folder, lalu juga path ke environment. Nanti ada step-stepnya juga nih. Kita ikutin aja step-step ini. Nanti link ini akan tertera di deskripsi video, kalian tinggal bisa langsung ikutin aja. Oke, sekarang kita tunggu. Oke ya, ini udah terdownload semua. Dan kita lihat selanjutnya, kita add ngw bin folder to path. Nah, kita buka settings dulu, lalu kita edit environment variable for your account. Jadi kita buka settings dulu. Oke, nah untuk mengecek, nah di sini bisa pakai ini ya, kita pakai cmd command prompt. Nah di sini kita tulis gcc version, coba ya. Version. Nah ini udah ada. Sekarang kita tambahin G++ strip version. Oke, ada juga aman ya. Sekarang kita coba lagi gdb version. Oke, aman, berarti udah terinstall. Nah di situ should see output that status which version you have installed. If this is not the case, oke. Oke, ini berarti sudah ada ya teman-teman. Nah ini udah ada, nih tinggal ini kayak coba-coba bikin ini doang, program aja. Nih berarti udah keinstall, kita udah bisa langsung coba di VS Code ya. Kita akan buat kode sederhana. Lalu kita coba run kodenya. Oke, tadi kita coba error tuh ternyata nama filenya seharusnya bukan .c tapi cpp, karena ini adalah bahasa C++ ya. Kalau .c berarti kita pakai bahasa C. Nah, di sini langsung aja kita coba
run. Nah, ini dia hello world ya. Jadi bisa di sini. Nah, check out di sini artinya karakter output. Jadi hello world di sini mengarah ke check out artinya hello world ini dia akan keluar di terminal gitu. Jadi output. Nah, tanda panah ini atau kurang lebih sama lebih dari ini sebenarnya untuk menunjukkan stream ya, operation stream gitu bisa dibilang. Jadi ini tuh ngarah kemana Hello World ini ngarah ke perintah mana. Jadi di sini kan mengarah ke checkout, artinya dia ini akan jadi output muncul di terminal. Nah, itu jika kita pakai checkout, sekarang kita bakal coba misal pakai inputnya. Kita menginput nilai gitu. Nah, di situ ada int x. Int x ini adalah variabelnya ya. Nanti di sini kita akan ada checkout, masukkan angka, titik dua, lalu in x ya. In x, masukkan angka berapa, lalu kita masukin angkanya, nanti kalau udah angka yang dimasukkan dicetak gitu. Sekarang langsung aja kita coba, masukkan angka, kita masukin misal 10, ntar angka yang kamu masukkan 10. Nah, ya jadi kurang lebih seperti ini, ya simpel aja sih. Ada int main, ada int x. Int main ini digunakan kayak seperti fungsi gitu. Int x, nah x di sini ada variabel. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Untuk di video-video selanjutnya kita akan mendalami lebih dalam bahasa C. Kita akan membuat program tentunya. Kita akan ada project. Dan juga kita bakal mencoba bikin bikin program untuk microcontroller.